Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memudahkan kita untuk berkumpul dalam rangka untuk menuntut ilmu, menghilangkan kejahilan kita sedikit demi sedikit, untuk mendekatkan diri kita kepada Rabb kita. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai pemberat timbangan kebajikan kita di hari kiamat kelak. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang pertama dari penjelasan Kitabus Siyam atau Kitabus Saum dari kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, Kitabus Saum dari Sahih Al-Bukhari, yang di mana dalam kitab tersebut Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan banyak sekali hadis. Dan insyaallah kita akan baca satu persatu, dan saya tahu waktu yang singkat ini tidak mungkin kita selesaikan, makanya saya katakan ini pertemuan yang pertama, mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada pertemuan yang lain, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Babun wujubu saumi Ramadan. Bab tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian beliau membacakan firman Allah atau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah asal atau dalil utama tentang pewajiban puasa bulan Ramadan, dan bahwasanya puasa bukan hanya diwajibkan bagi umat ini, bahkan pernah diwajibkan bagi umat-umat terdahulu. Oleh karenanya orang-orang Yahudi mereka juga pernah diwajibkan berpuasa, dan orang-orang Nasara juga pernah diwajibkan berpuasa, dan kita yakin akan hal tersebut. Meskipun mungkin di antara mereka sekarang sudah tidak berpuasa lagi, tetapi kita yakin bahwasanya mereka pernah diwajibkan untuk berpuasa. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, al-faslu baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Kata Nabi SAW, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ya, menunjukkan mereka juga berpuasa, hanya saja mereka tidak makan sahur. Ya. Dan ini tatkala Allah mengatakan diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, untuk memberi semangat kepada kita, ya, dari dua sisi. Pertama, bahwasanya ini bukan ibadah yang baru yang hanya untuk umat Islam, tetapi ibadah ini pernah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi kalau kalian merasa berat untuk berpuasa, sungguhnya umat-umat terdahulu juga pernah disuruh untuk berpuasa. Tatkala kita tahu bahwasanya umat-umat dahulu pernah berpuasa, maka ini ibadah yang sangat mungkin dilakukan karena pernah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kita. Motivasi yang kedua, seakan-akan Allah memberi kita semangat, ya. Sebagaimana umat-umat terdahulu berpuasa, kalian juga sekarang berpuasa. Maka berlomba-lombalah dalam kebajikan dalam berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya tujuan utama berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka kita disuruh untuk menahan dahaga, menahan lapar, menahan syahwat, semuanya agar mengantarkan kita kepada ketakwaan. Oleh karenanya puasa yang tidak membuahkan ketakwaan, maka ini puasa yang sia-sia. Ya, sebagaimana akan kita jelaskan dalam hadis-hadis, ya.
Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Kenapa? Tatkala puasa itu ternyata tidak membuahkan ketakwaan. Ya. Kalau ternyata puasa tersebut tidak membuahkan ketakwaan, maka puasanya sia-sia, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadis berikutnya atau hadis yang pertama dalam bab ini, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Abi Suhail an abihi an Talha bin Ubaidillah anna a'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha'irur ra'si, rambutnya semerawut, ya, tidak teratur berdiri rambutnya. Ini Arab Badui. Faqala, kemudian Arab Badui ini berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas salat." Kata dia, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apa atau salat apa yang Allah wajibkan kepadaku." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salawat al-khams illa an tatawwa'a syai'an." Yang wajib bagimu hanya salat 5 waktu, kecuali kalau kau melakukan salat sunnah, ya, maka itu di luar kewajiban. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam. Kabarkanlah kepadaku wahai Rasulullah, puasa apa yang wajib atasku. Faqal, maka Rasulullah SAW berkata, syahr ramadhana illa an tatawwa'a syai'an. Yang wajib bagimu cuma puasa bulan Ramadan, kecuali kau melakukan puasa sunnah. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakat. Kabarkanlah kepadaku wahai Rasulullah, zakat apa yang diwajibkan atasku. Qala fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syara'i al-Islam. Maka Rasulullah SAW kabarkan kepada dia tentang syariat-syariat Islam. Kemudian apa kata orang Arab Badui ini? Walladzi akramaka, demi zat yang telah memuliakan engkau wahai Rasulullah, la atatawwa'u syai'an wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Aku tidak akan melakukan yang sunnah-sunnah, dan demi Allah aku tidak akan melakukan yang sunnah-sunnah, dan demi Allah pula aku tidak akan mengurangi apa yang diwajibkan atasku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, aflaha in sadaq. Kalau dia jujur dengan perkataannya, kalau dia melaksanakan apa yang dia ucapkan, dia akan beruntung. Au dakhalal jannata in sadaq, atau dia akan masuk surga kalau ternyata dia jujur dengan ucapannya. Jadi hadis ini bercerita tentang seorang Arab Badui yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sering saya sampaikan dalam pengajian bahwasanya orang-orang Arab Badui, ya, sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat, mereka segan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian sahabat kalau ingin bertanya kepada Nabi menunda-nunda pertanyaannya. Kalau ada orang Arab Badui mereka senang. Tiba-tiba Arab Badui datang, ini pasti nanya. Kalau sudah nanya pasti ada ilmunya, ya. Ya. Makanya sebagian sahabat memberikan hadiah kepada orang Arab Badui supaya mereka apa? Nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kita ada yang seperti Badui, ya. Arab Badui ini tanya kepada Nabi, salat apa yang wajib? Kata Rasulullah SAW, waktu, kecuali kalau yang sunnah. Yang sunnah tidak wajib. Puasa yang wajib Ramadan, selain Ramadan tidak wajib. Zakat, ya, Rasulullah jelaskan. Kata dia, kalau gitu demi Allah saya hanya yang wajib-wajib saja, yang sunnah enggak, kata dia. Ya, dan dia orangnya tulus, ya. Apa namanya? Orang Arab Badui itu apa? Tulus, polos, ya. Polos dan tulus, tidak neko-neko, ya. Ya, seadanya, ya. Saya tidak akan melakukan yang sunnah-sunnah. Karena dia bertanya untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan, ya. Bukan sekedar nanya-nanya nambah wawasan. Dia ingin tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau gitu yang sunnah enggak, yang penting saya yang wajib-wajib saja. Dan saya tidak akan mengurangi yang wajib tersebut. Kata Nabi, aflah in sadaq, dia beruntung kalau dia benar. Dakhalal jannata in sadaq, dia akan masuk kalau dia benar. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang masuk surga ada 3 golongan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Jannatu adnin yadkhulunaha. Dzalikal fawzul kabir, jannatu adnin yadkhulunaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka zalimun li nafsihi, ada yang menzalimi dirinya. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang tengah. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah,
dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia yang sangat besar. Jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden yang mereka masuk di dalamnya. Jadi ternyata yang masuk surga dalam surat Fatir ini ada 3 golongan. Yang pertama zalimun li nafsi, itu seorang yang melakukan kezaliman. Ya, tapi tidak sampai pada derajat syirik, dia punya dosa, ya. Ada orang-orang yang berdosa, ya, tetapi dapat syafaat atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa langsung masuk surga. Tingkatan yang lebih tinggi muqtasid. Al-muqtasid ini adalah orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban saja, tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Kemudian meninggalkan yang haram-haram, ya. Ditinggalkan. Ya. Yang sunnah tidak dia kerjakan, dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Ini pun juga masuk surga. Dan yang paling unggul adalah sabiqum bil khairat, yang berlomba-lomba melakukan kewajiban. Mereka ini tidak hanya melakukan yang wajib saja, tapi bahkan melakukan yang sunnah. Mereka ini tidak hanya meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh juga mereka tinggalkan. Tapi yang jadi perhatian kita, ternyata zalimul li nafsih, seorang yang menzalimi dirinya, yang juga melakukan dosa-dosa, bisa jadi langsung masuk apa? Surga jika mendapat syafaat atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kemungkinan masuk neraka dulu baru kemudian masuk surga, tapi intinya akan masuk surga. Nah, Arab Badui ini kata para ulama masuk pada golongan yang kedua, muqtasid, yaitu yang hanya mencukupkan pada yang wajib-wajib saja. Jika seorang benar-benar melakukan yang wajib, meskipun tidak melakukan yang sunnah, maka dia sudah melaksanakan kewajibannya dan dia berhak untuk masuk surga. Baik, kemudian hadis berikutnya qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyamihi. Rasulullah sallam dahulu berpuasa puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Wa amara bi siyamihi, dan Rasulullah sallam menyuruh para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Falamma furida Ramadan turik, tatkala Ramadan diwajibkan, maka puasa Asyura ditinggalkan, itu tidak wajib lagi. Yaitu tidak wajib lagi, ya. Hadis berikutnya, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits an Yazid bin Abi Habib anna Iraq bin Malik haddatsahu anna Urwah akhbarahu an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura. Orang-orang Quraisy juga dahulu berpuasa pada hari Asyura. Jadi bukan cuma orang Yahudi saja yang berpuasa pada hari Asyura, orang-orang Quraisy juga berpuasa pada hari Asyura, ya. Fil jahiliyah, di zaman jahiliyah. Thumma amara Rasulullah SAW bisiyamihi hatta furida Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura sampai diwajibkan puasa bulan Ramadan. Setelah diwajibkan puasa bulan Ramadan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, man syaa falyasumhu wa man syaa afthar. Barang siapa yang ingin puasa Asyura silakan, barang siapa yang ingin berbuka silakan tidak berpuasa. Ini semua dalil bahwasanya ini pendapat mazhab Hanafiyah, bahwasanya sebelum diwajibkan puasa Ramadan, dahulu diwajibkan puasa Asyura. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wajada al-yahuda tasum. Waktu Rasulullah sallallahu datang kota Madinah, Rasulullah sallallahu mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu mengatakan, "Ay yaumin hadza?" Ini puasa apa? Hari apa? Kenapa kalian berpuasa? Kata mereka, "Hadza yaumun salih." Ini hari yang baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa." Hari ini di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fasaumahu Musa syukran lillah. Maka Musa pun berpuasa bersyukur kepada Allah karena diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan dalam Laut Merah, maka Musa pun berpuasa bersyukur. Maka kami orang Yahudi melaksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW pun berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Oleh karenanya sebelum puasa Ramadan yang diwajib cuma puasa apa? Asyura. Kemudian jadi dimansuhkan oleh puasa Ramadan. Oleh karena para ulama mengatakan nasikh mansuh ada 3 model, ya. Ada sesuatu dimansuh dari yang mudah kepada yang berat. Contohnya seperti dari puasa Asyura yang cuma wajib puasa 1 hari, hukumnya mansuh, tidak wajib lagi, jadi sunnah dirubah menjadi puasa sebulan wajib.
Ini dari ringan menjadi apa? Menjadi berat. Ya. Contoh seperti al-himar al-wahshi, keledai bukan al-himar al-ahli, keledai negeri, ya, itu dulunya boleh dimakan. Kemudian tatkala perang Khaybar, maka diharamkan keledai negeri tersebut. Kapan diharamkan? Tatkala para sahabat dalam kondisi lapar, kemudian keledainya sudah disembelih, kemudian sudah dimasak, sudah mendidih siap santap, tiba-tiba datang perintah untuk ditumpahkan karena diharamkan. Dan Allah mengharamkannya pas sudah masak. Pas sudah masak baru diharamkan. Ini diharamkan, mansukh dari yang ringan menjadi apa? Menjadi berat. Ya. Kemudian ada mansukh dari berat menjadi ringan. Ya. Seperti kondisi puasa bulan Ramadan, dahulunya di awal puasa bulan Ramadan, jika seorang sudah tidur di malam hari, sudah kemudian terjaga, meskipun terjaga jam 11 malam, jam 1 malam, tidak boleh lagi makan dan minum, tidak boleh berhubungan dengan istri. Pokoknya terakhir dia makan sebelum tidur. Kalau dia tidur jam 9 malam, maka itulah terakhir dia boleh makan. Dahulu aturannya seperti itu. Ya, ini berat. Kemudian dimansuhkan jadi keringanan, boleh makan dan minum sampai terbit fajar. Ini dari berat menuju apa? Ringan. Dan ada si model mansukh yang sama, tidak ada berat, tidak ada ringan. Contohnya perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis berubah ke Ka'bah, enggak ada berat, enggak ada ringan, tinggal muter aja. Apa susahnya? Enggak ada susahnya kan? Tadi menghadap sana, sekarang balik menghadap sini. Tidak ada susahnya. Tetapi perubahan hukum dari puasa Asyura kepada puasa Ramadan ini dari ringan menuju yang berat. Tadinya hanya wajib puasa sehari, sekarang berubah menjadi puasa 30 hari, ya. Setelah diwajibkan puasa bulan Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man syaa'a falyasumhu," barang siapa yang hendak berpuasa silakan puasa, "wa man syaa'a aftar," barang siapa yang tidak ingin berpuasa silakan berbuka. Maka berubah hukumnya menjadi sunnah. Ternyata hari Asyura dulu hari yang diagungkan oleh Yahudi, musyrikin, dan juga kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Orang musyrikin zaman jahiliyah ternyata juga berpuasa di hari Asyura. Kata para ulama, kenapa? Mereka dulu bertasyabuh dengan orang-orang ahlul kitab. Karena mereka bertetanggaan dengan ahlul kitab. Dan ahlul kitab memiliki syariat-syariat, terkadang sebagian orang-orang musyrikin tasyabuh dengan orang-orang ahlul kitab, ya. Tayyib.